Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu, teman-teman, Mbak dan Mas sekalian. Terima kasih dari Mas Jody atas pengantarnya pada malam hari ini ya, spesial dengan cuan bersama, dengan kisi sekuritas. Kita mengadakan SPM pada malam hari nih, teman-teman semua ya. Semoga semua pada antusias. Apalagi nih besok udah weekend ya, teman-teman semua pulang kerja capek sambil daripada kemana-mana, mending dengerin kita ya di SPM pada malam hari ini. Nah, sebelumnya teman-teman semua, perkenalkan saya Ningsih, saya dari ADX Jambi, dan pada malam hari ini izinkan saya mungkin sedikit menyampaikan ya cerita-cerita sedikit nih tentang pasar modal seperti apa, dan mungkin dari Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini udah nggak asing lagi nih ya dengan pasar modal atau dengan IDX Jambi, itu udah nggak ini lagi ya, tabu lagi. Justru mungkin banyak udah kenal di daerah masing-masing. Nah, boleh nih Bapak Ibu sekalian absen dulu, kira-kira rekan-rekan sekalian pada asalnya dari mana nih gitu ya. Boleh di chat, kira-kira Bapak Ibu ada dari mana? Apakah ada yang domisili dari Jambi ataukah ada di luar kota? Boleh, silakan ya aktifkan kolom chatnya gitu. Nah, pada malam hari ini juga, teman-teman, kita akan ada door prize ya, berupa, tadi Mas Jody belum sampaikan bahwa kita ada door prize berupa top up pulsa ya, nanti untuk nominalnya sudah kita infokan di grup juga, untuk 15 orang pertama yang melakukan pembukaan akun rekening atau rekening dana nasabah dengan isi sekuritas. Nah, jadi silakan Bapak Ibu cepet-cepetan ya daftar di kisi sekuritas dengan PIC-nya Mas Rido ya, Rido Adrian. Nanti juga setelah saya, Mas Rido akan menyampaikan materi juga. Nah, wah halo dari Riau, salam kenal ya Pak Arif. Ada Mas Cepi juga, ini dari Jambi. Kayaknya nih Mas Cepi udah investor lama nih. Oh bukan ya? Oke. Halo, ya kecil banget ya suaranya ya? Halo, kedengeran? Oke, halo Lombok, Tasikmalaya, Jatim, Warame nih ya. Seluruh Indonesia gabung pada malam hari ini, dengerin saya nih, dengerin Mas Rido dan Mas dari John Bersamo. Oke. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, materi hari ini nanti eksklusif akan kita kirimkan berbarengan dengan sertifikat SPM ya. Jadi yang ikuti kegiatan dari awal sampai akhir, kita akan kasih sertifikat ya Mas Jody ya, dari ADX Jambi. Jadi simak materi kita pada malam hari ini. Kita nggak lama-lama karena berhubung materinya ada 3 orang ya, jadi kita percepat aja. Nah, teman-teman, ya, oke, next. Oke, berubah ya, Mas Jody ya. Kalau nggak berubah nanti silakan sanggah saya aja. Nah, teman-teman boleh nanti kalau ada pertanyaan, ya boleh silakan di kolom chat dipergunakan, kita berinteraksi langsung, atau nanti kalau bisa pakai icon raise hand, boleh silakan kalau untuk bertanya. Oke? Nah, pasar modal ya, kita udah nggak asing lagi ya dengan pasar modal. Kira-kira pasar modal itu seperti apa? Nah, pasar modal itu adalah tempat bertemunya perusahaan tercatat dengan para investor. Nah, dalam hal ini kita kantor perwakilan sudah ada di kurang lebih 30 provinsi ya di masing-masing daerah. Ya, jadi nggak perlu harus jauh-jauh ke Jakarta buat bertemu dengan kita, Bursa Efek Indonesia. Bahkan di daerah masing-masing, Bapak Ibu yang kita ada di Jatim, ada di Lampung, ada di Riau. Nah, itu ada perwakilannya masing-masing ya. Jadi boleh silakan mendatangi kantor perwakilan masing-masing, dan kita setiap kantor perwakilan ada kegiatan SPM dan edukasi, dan itu gratis, tidak dipungut biaya. Oke. Nah, jadi untuk pasar modal ini ya, Bapak Ibu sekalian yang pada hari ini malam ini datang, itu kita biasa bilangnya investor ya. Jadi pihak yang perlu investasi pada instrumen finansial ya. Jadi butuh penyegaran ya, butuh penambahan masukan untuk memberikan finansial, maksudnya lebih menambah masukan investasi di masa depan ya. Banyak banget masyarakat kita yang mungkin belum kenal tentang investasi seperti apa. Kebanyakan kalau orang tua kita ya, maaf ibu-ibu, itu biasanya lebih familiar dengan emas. Oke? Nah, pada hal ini pasar modal itu kita banyak instrumennya, nggak ada emas ya hari ini ya. Kita bahas malam ini ada saham, ada obligasi, ada reksadana,
ada ETF juga ya di KISI Sekuritas. Nanti Mas Rido akan menjelaskan bagaimana cara pembukaan akun rekening, bagaimana cara kita bertransaksi, bagaimana cara untuk mengenal aplikasi lebih praktis, lebih gampang ya. Jadi kalau dulu itu kalau orang lama ya, orang dulu banget, pasar modal itu kalau kita mau beli saham kita pada pakai surat ya, jadi surat berharga. Oke, nah kita bilang surat berharga. Jadi kalau tiap beli ya ada suratnya. Jadi nggak heran kalau film-film zaman dulu ya ada bapak-bapak kerja di perusahaan itu pakai tasnya tas kotak ya kemana-mana. Nah itu isinya ada surat berharganya, ada sahamnya dalamnya ya. Nah sekarang semua udah nggak pakai kertas lagi, udah online semua ya. Jadi semua udah praktis dengan satu genggaman pakai handphone aja udah cukup ya Bapak Ibu sekalian. Nah lanjut, sorry. Oke. Berubah. Nah ya, nah di sini kita bisa mengenal dua pasar kalau di pasar modal atau di IDX ya. Ada pasar primer ya, biasa kita bilangnya IPO atau go public atau initial public offering ya. Kalau misalnya udah kenal di pasar modal atau mungkin tahu atau pernah nonton Metro TV ya minimal atau punya Indovision di rumahnya channel 100 ya, nonton IDX channel mungkin udah familiar dengan perusahaan A, B, C, D yang udah IPO gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang di malam hari ini yang punya perusahaan yang mungkin berminat mau IPO atau melantai di Bursa Efek Indonesia, boleh nih silakan ya untuk mendaftarkan di Bursa Efek Indonesia. Nah, pasar premier ini yaitu pasar di mana perusahaan menjual beberapa atau sebagian dari kepemilikan sahamnya kepada investor ya. Jadi perusahaan memberikan sahamnya kepada investor atau kepada masyarakat ya, dalam artian kalau dia udah bersiap untuk IPO berarti dia siap bahwa untuk laporan keuangannya udah harus transparan ya. Jadi investornya udah harus tahu bagaimana kinerja perusahaannya, harus bisa memberikan informasi bahwa keuangannya seperti apa, bisnisnya, keuntungannya yang akan diberikan kepada investor nantinya. Oke. Nah, yang kedua kita ada pasar sekunder. Nah, pasar sekunder ini yang biasanya tiap hari mungkin Mas Rido atau teman-teman di luar sana yang udah jadi investor ya, biasa melakukan transaksi ya, namanya pasar sekunder. Jadi investor menjual kepada sesama investor ya. Jadi sesama investor dia punya saham nih, saham perusahaan ABCD. Nah, kemudian dia jual lagi kepada sesama investornya. Nah, itulah yang terjadi setiap hari Senin sampai hari Jumat ya, hari ini. Dan kecuali hari Sabtu Minggu, Bapak Ibu sekalian ya, Sabtu Minggu kita nggak ada perdagangan. Jadi kita hanya dari Senin sampai Jumat di hari kerja aja. Kecuali kalau misalnya hari libur itu kita pasarnya tutup. Oke. Nah, dan udah mulai bisa kita investasi di harga Rp100.000 ya. Bahkan Rp0 pun di KISI udah bisa ya, 50.000 ya Mas Rido ya, udah bisa akun, udah bisa buat akun dan bisa transaksi saham. Nah untuk dari EDX sendiri kita ada kelas investor. Jadi kalau Bapak Ibu yang mungkin hari ini sudah pernah dengar materi SPM dari beberapa pemateri ya, atau mungkin dari sebelumnya ikut kelas EDX Jambi, itu sebenarnya kita memperkenankan. Namun kalau misalnya lebih mendalam bisa ikut kelas investor dengan Mas Rido atau dengan Cuan Bersamo ya. Nah kelas investor ini nanti akan membedah laporan keuangan, analisa saham ya, bagaimana cara untuk belajar membaca laporan keuangan, atau mungkin pengen jadi analis gitu, atau mungkin pengen jadi investor kayak Lo Keng Hong, nah boleh ya nanti belajar trik and triknya sama Mas Rido. Nah ini manfaat dari pasar modal itu banyak ya, kalau untuk masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja atau profesi. Terus kalau untuk investor sebagai sarana investasi, bagi emiten ya atau perusahaan, dia menyebar kepemilikan sahamnya kepada seluruh lapisan masyarakat. Dan ini mungkin membantu juga ya untuk pemerintah kurang lebih. Nah kemudian untuk bagi pengusaha, apa manfaatnya? Yaitu sebagai sumber pembiayaan. Oke. Dan bagi negara, ini merupakan suatu keterbukaan dan profesionalisme iklim usaha yang sehat. Ya, jadi nggak heran kalau sekarang pemerintah udah mulai nih buat nyebar-nyebar kepemilikan sahamnya, misalnya kayak ORI gitu ya, dan lain sebagainya. Mungkin udah familiar Bapak Ibu sekalian kayak Sukuk gitu. Nah ini peran Bursa Efek Indonesia seperti apa sih Mbak Ningsi? Mbak Ningsi kerja di Bursa Efek nih, kira-kira tujuan adanya Bursa Efek ini seperti apa? Nah tujuannya itu adalah agar kita terciptanya perdagangan
yang berjalan dengan teratur, wajar, dan efisien. Nah, di sini sudah tahu ya bahwa ada hukumnya ya, jadi dibuatlah suatu peraturan, catatan, perdagangan ya, di mana mekanisme berjalannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya, nggak ada curang-curangan ya, tidak seperti slot. Kita kemarin ada sempat bahas slot juga sama Mas Rido ya, ada seperti slot atau binomo dan lain sebagainya ya, kita udah diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Nah, khusus mungkin masyarakat Jambi yang malam hari ini ikut, kita diawasi oleh otoritas jasa keuangan ya, di mana kantor OJK kita ada di Jambi ya, di lokasinya TAC. Dan kalau untuk khusus kantor perwakilan Jambi sendiri, kita ada di Tugu Juang. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mungkin domisilinya Jambi, boleh silakan datang ya ke kantor kita main-main, buat sekedar ketemu Mas Rido juga boleh, tapi dengan catatan janjian dulu ya sama beliau, oke? Nah, untuk selanjutnya tadi ya ada menyebarkan informasi bursa ya, transparan, menyediakan sarana perdagangan efek, kemudian mencegah yang dilarang di bursa seperti kolusi ya, atau membentuk harga yang tidak wajar ya, atau insider trading, itu nggak boleh ya di bursa efek. Kemudian menciptakan instrumen dan jasa baru dan mengupayakan likuiditas. Oke, nah lanjut ya, kita next aja. Nah ini ya tadi yang saya bilang bahwa kita Bursa Efek Indonesia, kita adalah bentuknya SRO ya. Nah kita ada rekanan kita namanya KEPE ya, kalau di logonya ID Clear, nah di mana ini adalah suatu perusahaan di mana dia bertugas untuk menjamin efek ya, perputarannya seperti apa, perpindahannya. Nah, ini ada tugasnya KEPE. Nah, Bursa Efek Indonesia sebagai tempat perdagangannya dan KEPE sebagai penjamin kalau untuk laporan portofolio kita ya, pasar modal seperti apa, untuk kalau misalnya ada terjadi suatu kerugian yang dialami oleh investor, nah itu yang bertindak itu adalah KEPE ya. Nah, di atas kita itu ada OJK. Jadi jangan khawatir kalau Bapak Ibu merasa ada yang suatu mencurigakan, boleh silakan dilaporkan ke OJK. Nah, terlepas dari itu, jangan percaya dengan hal-hal atau jangan sembarang mengklik link yang biasa Bapak Ibu yang tidak Bapak Ibu ketahui. Misalnya banyak ya kalau kayak di SMS itu sering ada notifikasi misalnya ayo ikut investasi dijamin ya untung sekian gitu ya. Kalau misalnya kayak gitu itu jangan cepat terpengaruh Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, kita lanjut. Semoga malam ini masih melek ya Bapak Ibu sekalian ya, apalagi besok weekend kita libur ya. Nah, sambil ngopi juga boleh ya, sambil makan silakan ya Bapak Ibu. Nah, ini ya tadi saya bilang OJK. OJK itu apa sih Mbak Ningsi? OJK itu tugasnya mengatur ya, mengawasi kegiatan jasa keuangan ya, baik itu di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun dan lain-lain ya. Pokoknya lembaga jasa keuangan dia yang mengawasi ya, di luar dari BI. Kalau BI kan perbankannya dia BI mengawasi di bank-bank di bawahnya. Nah, BI juga masuk dalam pengawasan dari OJK juga. Nah, kemudian tujuannya untuk apa sih ya? Nah, tujuan adanya OJK itu adalah tersedianya sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, gitu ya. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Jadi jangan heran kalau ke OJK banyak pelaporan-pelaporan kayak kena tipu, terus kayak pinjol, ada yang menawarkan investasi-investasi bodong. Nah, kita biasanya kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu di kantornya atau di daerahnya butuh sosialisasi dengan masyarakat atau dengan rekan-rekannya, boleh silakan ya ajukan ke kita, kirim aja suratnya, nanti kita akan bantu untuk mengedukasi ya, gratis, nggak dipungut biaya Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, ini tadi yang BI ya, tadi udah cerita banyak tentang BI ya, tujuannya, terus bisanya kapan, kemudian fungsinya seperti apa. Jangan khawatir, untuk materi hari ini akan kita share ya setelah kegiatan. Oke, nah tadi yang saya bilang sendiri, KEPE ya. Sorry. Nah, KEPE ya, atau PT Custodian Center Efek ini didirikan dengan tujuan untuk menyelenggarakan kustodian sentral dengan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu atau
merasa ini ke C ini ya, biasanya kalau kita pertama kali buka akun, itu yang pertama kali masuk emailnya itu ke C ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, ini ada ID clear ya, tujuannya untuk menyediakan jasa clearing dan penjamin efek. Kemudian ada SIVF, ini juga ya, SIVF ini dia melindungi ya, jadi pemodal kalau misalnya ada dirugikan ya, nah nanti SIVF ini akan bertindak ya, dan tapi ada beberapa kriterianya Bapak Ibu sekalian. Jadi pemodal yang tidak yang dilindungi itu misalnya dia punya SRE, punya SID ya, menempatkan asetnya di KC. Nah, SID ini gimana nih Mbak Ningsi dapatnya? SID-nya akan diberikan ketika Bapak Ibu udah buka akun dengan salah satu perusahaan sekuritas. Nah, dalam hal ini kita kerjasama dengan Kisi Sekuritas. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sebelumnya udah punya akun duluan nih ya, atau udah pernah buka akun bersama sekuritas lain, itu oke, nggak apa-apa, namun SID tetap satu. Ya, mau berapapun Bapak Ibu buka akun di beberapa sekuritas, SID-nya tetap akan satu, ya, jadi tetap satu. Nah, gimana ceknya? Kalau dulu kita ada kartunya SID, cuma kalau sekarang udah nggak ada lagi kartunya, biasanya langsung notifikasi dari email. Oke, nah lanjut. Nah, ini adalah produk-produk yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, yang mungkin Bapak Ibu udah nggak asing lagi ya. Ada saham, ada obligasi, ada reksadana atau ETF, ya, ada produk lainnya. Oke, kayak Staksir Waran juga ada ya di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini kenali bedanya antara kita menabung sama berinvestasi ya. Kalau kita menabung ya, berarti tujuannya itu nyimpen. Nah, ada biaya simpennya ya, biasanya ada bunganya. Dan teknisnya itu adalah kita setor, tarik, simpan, pinjam ya, seperti itu ya. Nah, transaksi di mana di perbankan atau di bank gitu ya. Ketimbang nabung di bank, mending beli saham banknya aja. Kalau saran saya seperti itu ya. Nah, kalau untuk berinvestasi, bedanya tujuannya udah tahu nih, kita pengen dapat untung. Artinya kita pengen nabungnya sekian persen, pengen untungnya dapatnya sekian persen. Nah, gitu ya. Nah, tentu dari semua untung yang kita pengen ya pasti ada resikonya ya. Nah, dan gimana teknisnya? Yaitu dengan cara jual beli saham. Oke. Nah, tempatnya di mana? Di pasar modal. Oke, bukan di IDX ya, tapi di pasar modal dengan perusahaan sekuritas di bawahnya. Jadi kalau ibaratnya IDX ini kayak mall. IDX yang punya mallnya, nah yang tenan-tenan di dalamnya itulah adalah perusahaan sekuritas. Nah, yang belanja di dalamnya siapa? Itu adalah para investor. Nah, produk-produknya macam-macam ya kalau di mall ya. Ada saham, yang tadi saya bilang, kalau kita di mall ada baju, ada minuman. Nah, itu seperti itulah Bursa Efek Indonesia. Kalau dibayangkan atau disimulasikan seperti itu. Oke? Nah, ini tadi kita cerita ya, Simba A, dia nabung 1 juta selama 20 tahun, itu didiamkan, itu berapa nilainya. Nah, ini ada kenaikannya, ya. Kemudian ada Mbak B. Nah, Mbak B ini dia biasanya rutin ya 1 juta tiap tahun selama 20 tahun ya. Nah, ini dia tumbuh sebesar 231 juta ya, 800 sekian ya, itulah pokoknya ya. Ini uang-uang kita di imajiner ya. Nah, ini penting banget nih ya untuk para pemula. Nanti ada pertanyaan, boleh nanti silakan ya diajukan di kolom chat. Nah, kesalahan umum untuk investor pemula dalam berinvestasi itu banyak banget ya. Ini beberapanya kita klasifikasikan aja. Nah, pertama adalah investasi dengan dana hutang. Ya, kita sarankan jangan berinvestasi dengan dana hutang ya. Kenapa? Karena uang panas. Oke, ini uang panas yang uang yang nggak diberkahi lah kalau kita dalam agama Islam, nama Allah tuh nggak diberkahi gitu ya. Kenapa? Karena jika jangan menggunakan uang yang bukan porsinya ya. Nah, ini investasi dengan dana hutang. Kemudian borong habis di awal, jangan. Atau fear of missing out ya, atau FOMO ya. Kita nggak pungkir ya, waktu zaman pandemi kemarin banyak artis yang udah mengkampanyekan tentang saham, ayo beli saham A, B, C, D gitu ya. Kita nggak pungkiri itu bahwa banyak masyarakat yang mungkin baru terjun di pasar modal atau terjun di berinvestasi langsung berbondong-bondong untuk mengikuti hal-hal seperti itu ya. Jangan ikut seperti itu, jangan ikuti tren lah pokoknya. Tapi kita harus lihat dulu apakah
memang perusahaan yang kita beli ini laporan keuangannya bagus atau produknya masih digunakan atau gimana, GCG-nya lah dari perusahaan tersebut apakah layak atau tidak gitu ya. Nah kemudian menelan rekomendasi secara mentah-mentah gitu ya. Nanti kalau misalnya Mas Rido nih ngasih rekomendasi jangan secara mentah-mentah ya teman-teman, atau misalnya dari analis ABCD ya nyuruh ngasih rekomendasi jangan secara mentah-mentah, tapi dicek dulu apakah kira-kira laporan keuangannya bagus, apakah kira-kira perusahaannya berjalan dengan baik, apakah kira-kira internalnya seperti apa nih ya. Nah, nanti kita akan belajar analisa teknikal dan fundamental ya setelah SPM hari ini. Nah, kemudian panik atau kalap terhadap fluktuasi ya, baru pemula mau coba-coba investasi nih ya dengan minimal 50.000 atau 100.000. Nah, pertama mungkin untung ya. Oke, besoknya nambah lagi nih gitu. Terus tiba-tiba wah turun gitu ya. Gimana nih uangnya pasti habis gitu ya. Jadi jangan terburu-buru untuk langsung menjual sahamnya ketika harganya turun, tapi ditahan dulu ya, dilihat dulu ya gimana prospek dari perusahaan tersebut. Kalau misalnya emang turun di hari itu dan kita rasa atau kita udah lihat analisanya perusahaan ini udah bagus, ya udah ditahan aja, nggak usah panik akan fluktuasi tersebut gitu ya. Nah kemudian tidak punya trading atau investing plan ya, jadi nggak punya rencana nih kira-kira mau ngapain lagi nih setelah ini gitu. Nah yang selanjutnya tidak mengupgrade diri ya. Di sini maksudnya apa? Maksudnya kita udah menyediakan ya dari Bursa Efek Indonesia maupun nggak di Jambi aja, tapi di seluruh Indonesia kita udah menyediakan fasilitas untuk para investor, yaitu kelas investor kita bilangnya ya, klinik investasi ya. Kenapa kita bilang klinik? Berarti kalau misalnya ada butuh obat atau mungkin butuh penyegaran, boleh silakan ikut kelasnya dan ini gratis. Nah di sanalah para investor kita latih untuk bisa mandiri, dalam artian nggak harus bisa menentukan saham mana yang layak untuk dibeli, saham mana yang kira-kira ini bagus nih kayaknya pilihan aku gitu ya. Nah itu jadi belajar terus karena nggak ada yang instan ke waktu investasi. Kalau di pasar modal kita harus terus-menerus belajar gitu ya. Nah kemudian tidak melakukan diversifikasi. Nah, yuk jadi investor cerdas dengan 3P. Ya, ini adalah kampanye kita yang terbaru setelah Yuk Nabung Saham ya beberapa tahun yang lalu. Sekarang kita punya slogan 3P ya, paham, punya, pantau ya. Jadi kalau investor cerdas kita udah tahu nih wah kita harus paham dulu ya. Jadi paham untuk tujuan investasinya seperti apa, paham bahwa investasi itu tergantung dari keuntungan dan risiko masing-masing, kemudian paham betul ya produk investasi seperti apa yang dimiliki, kemudian paham juga bahwa bisnis keuangan ini berkaitan dengan produk investasi yang kita miliki gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Alat bantunya banyak ya. Ada sekarang udah sosial media, sudah ada aplikasi, apalagi kemarin ya IDX kita udah HUT nih ke 31 tahun kita berdiri dan kita launching dengan aplikasi baru ya IDX Mobile. Jadi Bapak Ibu sekalian boleh silakan di-download aplikasinya ya di Play Store maupun di App Store, namanya IDX Mobile. Jadi nggak hanya aplikasi dari KISI aja nantinya, Bapak Ibu kalau lagi free, lagi istirahat kerja atau mungkin lagi santai, boleh silakan dicek untuk IDX Mobile-nya ya. Untuk lihat market hari ini seperti apa, terus sahamnya bagaimana gitu ya. Nah, boleh silakan. Nah, oke. Nah, apa tujuan investasimu? Ya, di sini pertama untuk mengalahkan inflasi ya. Kita sadar betul bahwa tahun sebelum-sebelumnya sama tahun 2023 harga-harga sudah mulai naik ya. Saya nggak pungkiri itu. Contohnya aja di sini ada burger gitu ya. Burger tahun 98, wah ini nggak tahu ya, harganya 2.000-an di waktu itu. Nah, sekarang ini aja tahun 2021 harganya udah 35.000. Apa kabar di tahun 2023 pasti sudah naik ya. Belum lagi pajak PPN dan segala macam. Jadi kalau misalnya kita bawa uang 50.000 beli burger di McD gitu ya, itu pasti kembaliannya hanya cukup buat bayar parkir ya, dan sisanya ya beberapa rupiah lah gitu ya untuk jajan dan sebagainya. Nah kemudian
kedua, mempersiapkan masa depan. Yang mungkin sekarang Bapak Ibu atau Mas dan Mbaknya belum menikah, udah mulai nih rencana buat menikah ya. Mas Ridho bentar lagi itu mau nikah ya. Ya, Mas Ridho nih udah mulai nih ancang-ancang nih kira-kira nanti biaya resepsi seperti apa, bayar gedung ya, konsumsi segala macam. Nah, itu atau mungkin mau honeymoon gitu kan ya. Nah, semua itu pakai uang. Oke? Nah, atau mungkin teman-teman yang mau melanjutkan pendidikannya ke S1, S2 itu udah mulai pikir, oke? Nah, itu udah mulai bagaimana berpikir buat menyiapkan dana-dana darurat atau dana-dana masa depan ya. Nanti mungkin nggak mau ngerepotin orang tua atau mungkin Bapak Ibu yang udah mulai masuk ke masa-masa pensiun ya. Nah, udah mulai nyoba nih buat berinvestasi di masa tua gitu ya. Nah, itu. Lanjut. Nah, ini kita ibaratkan uang 100.000 ya di zaman dulu mungkin dapat mangkok baksonya banyak ya ketimbang zaman sekarang uang 100.000 dapat baksonya udah dua mangkok aja gitu ya. Nah, ini yang mengartikan bahwa inflasi itu ada ya, bahwa inflasi itu dapat menyebabkan harga secara umum dan terus menerus ya mengalami satu perubahan ya. Uangnya lama-lama jadi turun. Kalau dulu saya bilangnya uang 1 M itu banyak banget ya, cuma kalau sekarang udah triliunan tuh udah banyak banget. Oke, nggak tahu lagi deh, setelah triliun apa lagi, nggak tahu ya. Nah, selanjutnya kita ngomong soal burger lagi ya. Nih, dulu di McD ya, di Big Mac itu harga burgernya tahun 97 4 ribuan, sekarang tahun 2022 ya, tahun lalu itu harganya 37.000 ya, sama ya. Oke, ini cerita beras juga sama, bahwa harga barang pokok pun bukan hanya beras aja, itu udah banyak naik ya. Nah, ini. Nah, investasi di produk pasar modal itu memiliki keuntungan sebagai berikut. Keuntungannya yang pertama dapat menjadi warisan masa depan. Nah, untuk warisan ini, nanti Bapak Ibu ketika buka akun dengan Mas Rido, akan ada koin, akan ada kolom di mana akan ditanyakan, nanti sahamnya akan diwariskan kepada siapa? Kalau si yang punya saham, meninggal dunia, ya, nah akan diwariskan, akan diteruskan kepada siapakah saham itu? Nah, ini bisa diwariskan ya, mau ke anak, mau ke istri, mau ke adik, segala macam orang tua ya boleh silakan. Nah, kemudian harga dari produk pasar modal itu terjaga dan terjangkau, serta up to date dan aman ya. Jadi kita harus paham nih untuk profil benefit maupun risiko di setiap produknya. Nah, ini kita cerita-cerita soal usaha Pak Bejo gitu ya. Nah, Pak Bejo ini punya usaha bakso. Ya, kita simulasikan kalau di pasar modal atau di saham ya. Nah, Pak Bejo ini punya usaha bakso. Dia mau buka baksonya itu dengan modal 8 juta. Tapi dia punya uang cuma 1 juta ya. Nah, gimana caranya biar usahanya berjalan atau punya terbangun? Nah, dengan cara dia ngajak teman-temannya nih ya, 7 orang untuk menyumbangkan atau menanamkan modal, ya bukan menyumbangkan ya maaf, tapi menanamkan modalnya kepada Pak Bejo untuk diusahakan bakso. Nah, ya di sini usahanya berarti nilai sahamnya masing-masing 1 juta gitu. Nah, nanti kalau keuntungannya ada lebih berarti dibagilah untuk ke 7 orang tadi. Nah, kemudian, nah ini ada juga simulasi dari IPO ya. Kalau misalnya Pak Bejo nih, anggaplah baksonya udah besar sekali gitu ya, udah ada pabriknya. Nah, dia dari seorang emiten atau perusahaan. Bagaimana cara saya ingin mendaftarkan perusahaan saya ke Bursa Efek Indonesia? Dengan cara akan ada kontrak, ada syarat segala macam. Nah, OJK akan menyetujui, kemudian akan disebarkan luaskanlah saham tadi atau modal tadi bukan hanya kepada 7 orang tadi, tapi kepada halayak ramai atau masyarakat di seluruh Indonesia gitu. Nah, di sini sudah dibilang bahwa pemodal dalam dan luar negeri. Jadi kita nggak bisa pungkiri bahwa di pasar modal Indonesia atau IDX atau di Indonesia Stock Exchange itu investornya bukan hanya domestik ya, bukan hanya Indonesia aja, tapi justru ada yang
investor dari luar negeri. Jadi gimana caranya? Caranya mereka datang ke Indonesia, buka akun ya di Bursa Efek Indonesia, kemudian mereka pulang ke negaranya. Jadi transaksinya di negara mereka, bukan di Indonesia. Gitu. Bisa. Kita juga bisa seperti itu. Kita mau beli sahamnya Apple atau mau beli sahamnya perusahaan-perusahaan luar kayak mungkin apa ya, Microsoft misalnya kayak gitu ya. Nah, kita harus ke Amerika dulu. Kita harus ke pasar modalnya di negara tersebut dulu gitu ya, baru bisa beli saham yang kita pengen. Nah, setelahnya kita mau balik ke Indonesia juga boleh, gitu ya, bebas. Nah, sekarang sebagian besar kepemilikan saham kita atau investor kita udah mulai nih domestik menguasai ya, ketimbang luar negeri gitu. Nah, jadi saya harap kami memberikan sosialisasi pada malam hari ini atau pelosok-pelosok dengan tujuan seperti itu, biar kita Indonesia itu memiliki perusahaan di dalam negeri, gitu ya, memiliki perusahaan kita sendiri ya, negara kita, gitu ya, ketimbang orang luar menguasai perusahaan kita di Indonesia, gitu. Oke. Nah, nih ya tadi keuntungan saham ya. Kalau misalnya saya mau atau Bapak Ibu mau berinvestasi di produk saham. Nah, yang pertama terjangkau ya, minimal sahamnya 1 lot sama dengan 100 lembar. Jadi nanti hitungannya mau berapa lot ya. Kalau kita satuan belinya itu lot ya. 1 lot itu sama dengan 100 lembar. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau beli saham 5 lot, 3 lot, itu terhitung aja. Dikali aja 100 lembar itu berapa uangnya ya. Tapi nggak perlu khawatir, sekarang udah canggih, sudah ada aplikasinya, tinggal masukin aja berapa lotnya. Jadi akan menyesuaikan dari nilai harga yang udah Bapak Ibu top up-kan atau saldokan di RDN nanti. Nah, kemudian menjadi pemilik perusahaan, pertumbuhan labanya bersih, dapat dividen, ya, juga dividen. Kemudian memiliki hak untuk mengikuti RUPS dan memberikan suara, serta capital gain, ya. Jadi kalau dividen ini, ya saya bilang lagi, dividen ini adalah keuntungan dari suatu perusahaan di tiap tahunnya. Biasanya ada perusahaan yang membagikan dividen itu setahun bisa 2 kali atau setahun sekali, bahkan ada perusahaan yang nggak sama sekali ngasih keuntungan kepada investor, ada ya, nanti belajar sama Mas Rido. Kemudian hak mengikuti RUPS. Nah, hak ini gimana caranya? Even kita punya 1 lot aja ya, meskipun kita punya 1 lot perusahaan aja, misalnya kita mau beli satu lot sahamnya Alfamart gitu ya, daripada karena saya mungkin suka belanja di Alfamart misalnya gitu, daripada saya mau beli saham Alfamart aja gitu ya. Nah, meskipun kita cuma punya 1 lot, biasanya akan ada notifikasi di sana di email kita bahwa perusahaan akan mengadakan RUPS gitu ya. Nah, Bapak Ibu boleh silakan ikut, maupun itu online maupun offline, biasanya akan ada tawaran seperti itu. Oke. Nah, kemudian ada capital gain ya. Capital gain ini adalah selisih ketika kita menjual harga saham dengan harga yang lebih tinggi dari yang kita beli gitu ya. Contoh misalnya saya beli saham ABCD gitu ya dengan harga 3.500, ternyata 2 atau 3 jam kemudian harga sahamnya naik nih jadi 5.000 gitu ya. Nah, selisih harga itu tadi yang kita tiba-tiba kita jual dan dengan harga yang lebih tinggi, itulah kita bilangnya capital gain ya. Nah, kemudian ini kebalikannya, resiko dari saham ya, no dividen. Tadi saya sudah bilang ya bahwa ada perusahaan yang nggak sepenuhnya mau memberikan dividen. Kemudian ada capital loss. Nih kalau misalnya Bapak Ibu atau pemula cemas atau khawatir ya, panik kalau misalnya tiba-tiba harganya turun, terus kayak yaudah jual aja ketimbang harganya uang saya habis gitu ya. Enggak kayak gitu konsepnya ya. Nah, kemudian fluktuatif. Pilot nih, kalau nggak hati-hati lihat perusahaannya, laporan keuangannya atau gimana produknya ya, beresiko perusahaannya pilot ya. Biasanya banyak juga kejebak di saham-saham tidur gitu ya. Walaupun meskipun harganya murah, cuman pergerakannya nggak ada. Jadi percuma aja kalau misalnya kita beli, nanti nggak bisa keluar lagi gitu ya. Bisa masuk tapi nggak bisa keluar lagi gitu. Nah, kemudian ada suspensi, ada juga delisting. Nah, tadi ya. Nah, kemudian
Nah, ini pahami resiko masing-masing ya dari Bapak Ibu sekalian. Kira-kira tipe yang mana ya? Nah, di sini banyak banget tipenya. Ada yang agresif ya, di mana ini dia punya tingkat resiko yang paling tinggi. Nah, di sini produk yang cocok itu biasanya saham. Nah, kemudian dia moderat ya, berani mengambil resiko lebih tinggi. Produknya ada ETF, ada obligasi, ada reksadana campuran. Nah, kemudian ada yang konservatif, yang tipenya mungkin punya tingkat cenderung kayak menghindari resiko lah ya gitu. Nah, ini produknya yang cocok kalau tipe-tipe investor yang konservatif itu coba di produk deposito reksadana pendapatan tetap ya. Pendapatan tetap ini mungkin bisa jadi gaji atau pendapatan bulanan kita lah gitu. Nah, kemudian ada yang sangat-sangat konservatif atau yang mungkin biasanya langsung deg-degan kalau misalnya nilainya langsung naik atau turun. Nah, lebih baik berinvestasi di produk deposito reksadana pasar uang ya. Nah, ini saja yang saya bilang bahwa Bapak Ibu diharapkan bisa mampu belajar tentang analisa fundamental dan teknikal. Nah, fundamental ini biasanya ngebahas tentang kinerja perusahaan, kinerja industri, kinerja makro. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu rajin nonton berita, ya, atau rajin nonton Metro TV tentang update, bukan gosip ya, maaf ya, bukan gosip ya, ini berita. Kalau Bapak Ibu sudah nonton berita, misalnya perusahaan pemilik ini, A, B, C, D, gitu ya, tentang mengalami kondisi apa, atau misalnya ada kondisi faktor-faktor seperti politik gitu ya, konflik, terorisme, bencana alam. Nah, itu berpotensi berpengaruh nih terhadap perusahaan. Bahkan pasar modal kita aja, market kita aja bisa terganggu hanya karena hal ini ya. Nah, kemudian ada juga analisis teknikal. Nah, ini kalau misalnya hobi baca-baca grafik, nah ini bisa belajar nih ya, belajar tentang candlestick, belajar bagaimana cara ini ya ada indikator moving average gitu ya, bagaimana cara memprediksi kira-kira nih besok nih ya hari Senin ya, kita market buka lagi hari Senin. Nah, sahamnya akan naik atau turun. Nah, itu bisa belajarnya. Nah, belajar dengan siapa? Bukan dengan saya, tapi nanti dengan sekuritas ya, dalam hal ini sama Mas Rido, nanti belajar sama Mas Rido ya. Bisa nanti. Nah, kemudian ini ada indeks saham ya. Indeks saham ini adalah indikator dari harga dan kinerja saham ya, atau kumpulan saham. Kenapa ada indeks saham ini? Karena di Bursa Efek Indonesia kita ada kurang lebih 800-an perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan itu banyak banget Bapak Ibu sekalian ya teman-teman, dan nggak mungkin semuanya dibeli sama teman-teman semua ya. Jadi pasti kita nyari yang terbaik di dalam yang terbaik gitu. Nah, ini adalah beberapa sektor ya, bisa jadi panduan. Mau lihat perusahaan di LQ45 bisa ya, ada IDX 30 bisa, atau yang mau non riba nih Mbak nih, mau yang syariah bisa ya. Ada Jakarta Islamic Index atau indeks saham syariah Indonesia ada. Jadi kalau misalnya mau beli saham-saham yang sifatnya syariah ada ya. Tuh. Nah, ini ada juga sektor-sektornya. Lanjut. Nah, yang kedua, kita harus punya. Percuma kalau tadi kita udah paham ngomong-ngomong ya, basa-basi semua tentang persahaman, produk-produknya seperti apa. Nah, sekarang kita harus punya ya. Dalam artian kita harus bisa nih turun langsung atau memilih dari produk investasi tadi. Nah, punya ini ya, jadi investor cerdas itu harus pertama punya dan pastikan perusahaan tempat kita membeli produk investasi itu layak dipercaya. Kemudian kenali SID dan fungsi akses seperti apa. Buka rekening nih ya. Kemudian pastikan transfernya ke rekening yang tepat ya, ke rekening yang sesuai, bukan rekeningnya Mas Rido, bukan rekening saya, tapi rekening yang memang seharusnya. Kemudian jangan pernah membagikan password atau top up atau username segala macam, even itu sama saya atau sama Mas Rido, ya dilarang, itu nggak boleh. Kemudian don't put your eggs in one basket. Nah, lanjut ya. Nah, ini tadi saya bilang bahwa setiap investor pasti punya
SID. Kalau saya bilangnya ini adalah KTP-nya investor ya. Jadi setiap investor itu dia punya KTP-nya ya. Kita bilangnya kartu akses. Nah, tiap Bapak Ibu punya saham atau punya akun di salah satu perusahaan sekuritas pasti punya akses, dan gunanya buat apa? Ini diperlukan untuk memantau portofolio produk pasar modal yang Bapak Ibu miliki. Ya, tadi saya bilang SID-nya satu, nama kartunya akses. Kalau mau lihat ya, ibarat kita kayak di bank gitu ya, ada buku tabungan. Kalau ini kita bilangnya akses. Jadi portofolio atau pergerakan saham yang Bapak Ibu punya itu bisa dilihat di akses tadi ya, di SID tadi. Nah, sekarang kita masuk ke buka akun rekening ya. Buka akun rekening tadi sempat ada yang nanya salah satu peserta, Kak, pembukaan di sekuritas apa di sekuritas itu seperti apa? Nah, jadi untuk pembukaan akun tadi, Mas Rido mungkin udah banyak ya cerita syarat-syaratnya seperti apa. Minimal punya KTP, punya buku tabungan. Kalau nggak punya NPWP nggak apa-apa ya, nggak masalah. Yang penting punya dua tadi, punya KTP, punya buku tabungan, itu udah bisa buka akun, oke? Dan pastikan udah 17 tahun ke atas gitu ya, sorry saya belibet. Nah, 17 tahun ke atas sudah bisa gitu. Nah, nanti akan didapatkan seperti apa? Dapat RDN, ada rekening dana nasabah. Nah, rekening inilah yang akan di atas namakan para investor tadi, kemudian akan ada rekening efeknya ya dari perusahaan sekuritas. Nah, nanti cara-caranya seperti apa? Mas Rido akan memberikan simulasi atau caranya nanti ya. Oke. Nah, lanjut. Nah, ini tadi ya. Nanti akan ada formnya. Formnya tenang aja, nggak hard copy ya, nggak harus jauh-jauh. Saya harus ngirim ke Lampung atau ke Riau ya, atau ke Magelang ya, jauh ya buat isi form aja. Tapi sekarang udah serba online. Jadi tenang aja, semua udah serba online. Nanti kalau misalnya nggak tahu caranya, silakan pergunakan grup WA kita sebaik-baiknya ya. Jadi kalau mau nanya setelah kelas ini sama saya boleh, atau kita diskusi bareng dengan Cuan Bersamo tadi ya. Nah, itu teman-teman dari Cuan Bersama tuh udah paham banget tuh ya tentang investasi. Nah, nanti akan dibantu sama mereka. Nah, kemudian ini tadi kita baca reksadana ya, obligasi, lewati aja. Oke. Nah, ini kita punya dua orang ya, inspirasi dari investor pasar modal ya. Yang pertama ada Bapak Warren Buffett, yang tentu bukan dari Indonesia ya teman-teman semua ya. Nah, mereka dari Bapak Warren Buffett ini dia udah investasi sejak usia 11 tahun ya. Nah, dia sumber kekayaannya mayoritas ya. Saya nggak bilang semua kekayaan dari investasi bukan, tapi mayoritas itu dari investasi saham. Dia tipenya disiplin, sabar ya. Jadi dia udah pasti banget deh kalau masalah pasar modal nih ya. Nah, itu dari luar negeri. Nah, kalau dari luar negeri kita punya juga namanya Bapak Lo Keng Hong. Nah, Bapak Lo Keng Hong ini pernah datang ke Jambi waktu Mas Rido masih mahasiswa ya. Mas Rido jadi mahasiswa, masih di KSPM di salah satu universitas di Jambi. Nah, beliau mendatangkan Pak Lo Keng Hong nih ke acara kita, dan itu acaranya memang benar-benar pecah banget, 1.000 orang ngumpul cuma mau ketemu dengan Bapak Lo Keng Hong. Oke, nah Bapak ini ya dia sudah berinvestasi di saham sejak tahun 89. Oke, sebelumnya dia dulu karyawan di bank gitu. Dan memang orangnya pertama kali saya ketemu sama beliau emang benar-benar low profile banget, pakaiannya sederhana banget, pakai pesawatnya juga cuma Lion ya, mau saya menyebut produk ya, Lion gitu ya, dan dia emang punya moto seperti ini ya, saya memilih saham dengan melihat manajemennya, apakah menerapkan good corporate governance atau tidak ya. Jadi kalau biasanya banyak yang jadi motivasi nih atau jadi motivator untuk para investor yang ada di Indonesia. Nah, ini ya dari Bapak Warren Buffett tadi kita cerita, beliau juga sama punya punya moto ya. Kesalahan yang sering dilakukan ketika berinvestasi saham adalah kita suka lupa kalau kita beli saham itu untuk investasi dalam sebuah bisnis, bukan main-main ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini pantau ya, tadi udah
paham ya, kemudian kita harus punya, setelahnya kita harus pantau. Jadi nggak sudah punya akun nih, udah transaksi, nggak dibiarin aja, tapi kita harus pantau. Oke? Nah, pantau investasimu ya. Nah, gimana cara pantaunya? Berarti kita harus tahu nih up to date tentang berita-berita atau perkembangan kinerja perusahaan yang kita miliki. Nah, baik itu berita positif maupun berita negatif. Nah, itu semua berdampak terhadap investasi kita atau pasar modal. Nah, Bapak Ibu boleh silakan nanti setelah ini ya akan dibuatkan grup sama Mas Rido. Jadi jangan risau atau misalnya jangan risih kalau misalnya Mas Rido pagi-pagi udah update nih ya tentang market atau update tentang berita-berita terkini seperti apa, mau itu global ya, hal global maupun domestiknya seperti apa. Nah, kita tiap hari ya khusus Tokopedia ya. Jadi beli soalnya Tokopedia ya. Nah, jangan khawatir, kita tiap hari itu tiap sore ada kelas, ada IG live tentang market update ya. Nah, di sana kita tiap hari cerita tentang hari ini market seperti apa, terus saham-saham yang hari ini happening seperti apa. Nah, itu boleh nanti Bapak Ibu dilihat gitu ya, atau dimantau gitu, dipantau ya. Nah, ini ada 800 seperti saya bilang, ada 858 emiten dan terus bertambah ya tiap harinya di Bursa Efek Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu punya perusahaan, silakan daftarkan atau IPO ya bersama kita Bursa Efek Indonesia. Nah, khusus di Jambi, kalau ada yang nanya, Kak di Jambi atau Mbak di Jambi ada nggak ya perusahaan yang IPO? Mohon maaf ya, sampai hari ini belum ada. Nah, siapa tahu ya peserta saya hari ini ya dari 33 orang yang gabung di sini, ada nih salah satu yang bisa jadi founder ya untuk IPO ya, untuk membawa nama Jambi ini ya, untuk melistingkan di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini adalah 858 emiten dan mungkin udah familiar semua perusahaannya apa aja. Ada KFC ya, kalau misalnya lapar atau makannya di KFC bisa. Terus di rumah WiFi atau IndiHome-nya pakai Telkom. Terus nabungnya di BCA, nontonnya tiap hari SCTV. Nah, ini banyak ya. Jadi ada beberapa banyak perusahaan yang udah melisting di Bursa Efek Indonesia. Nah, jadi kalau biasanya kita bilang kalau sama ibu-ibu ya atau sama mahasiswa, coba deh tiap hari lihat produk-produk yang kita pakai. Contoh kayak kita mandi pakai produknya siapa, atau kita makan ciki gitu ya. Kita lihat even cuma sebentar aja kita lihat ya PT-PT siapa sih ya, atau Siantar Top nih gitu ya yang listing kan. Nah, itu daripada pakai produknya, mending beli sahamnya gitu. Oke. Nah, ini ya, itu tadi Apple ya, dan terus bertumbuh. Ada ASI ya, saham Astra. Nah, kemudian nih BCA. Nah, BCA mungkin sebagian besar kita nasabah BCA, punya rekening BCA di rumah masing-masing ya. Nah, BCA ini IPO atau mendaftarkan perusahaannya di Bursa Efek Indonesia tahun 2000 ya. Kode sahamnya BBCA. Kalau di Bursa Efek Indonesia, kita pakai kode ya Bapak Ibu sekalian ya, nggak panjang-panjang, kita pakai 4 huruf aja sebagai kode, BBCA, terus BBRI ya, Bank BRI, atau yang lain sebagainya ya, pokoknya banyak. Nah, ini dia IPO tahun 2000, nah sedangkan tahun 2023 itu harga pasarnya udah naik dan pertumbuhannya udah 27% ya per tahun. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Nah, ini ingat ya, pasar modal itu dinamis. Ya, kita harus siap mencerna, mengantisipasi ya segala dampak yang terjadi terhadap investasi yang kita miliki. Oke. Nah, ini terakhir ya. Kenali ciri-ciri investasi bodong. Banyak banget ya, jangan sampai teman-teman juga merasakan ya investasi bodong seperti apa. Yang pertama, waspadai penawaran investasi dengan janji-janji palsu ya. Kemudian waspadai modus investasi dengan replika ya, atau berkedok MLM, nah, atau pencucian uang. Kemudian waspada investasi dengan modus pencucian uang atau ini tidak boleh ya diambil dalam jangka waktu tertentu. Kemudian waspadai juga penawaran investasi dari perusahaan yang tidak jelas ya. Nah, kalau mau ngecek boleh silakan cek di websitenya OJK.
Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian yang hari ini atau malam ini pernah merasakan hal demikian, ingin konsultasi, boleh silakan kontak OJK di 157 ya. Ada nomor WhatsApp-nya juga, ada nomor email, ada alamat emailnya juga ya. Jadi silakan atau mau mendatangi kantor OJK di setiap provinsi juga boleh. Oke. Nah, sekian materi dari saya, Bapak Ibu sekalian. Nah, semoga pada hari ini bermanfaat ya buat Bapak Ibu sekalian, dan silakan kalau misalnya mau mendatangkan kita IDX Jambi, KISI, Cuan, Bersamo atau OJK ya, butuh edukasi dari kita, boleh silakan kalau mau kontak ke nomor handphone saya atau ke kantor kita, kirim surat atau email juga boleh gitu ya. Baik, kalau gitu sekian yang dapat kami sampaikan dan yang saya sampaikan. Saya akhiri, saya kembalikan kepada moderator Mas Jody.